Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membuat video yaitu jenis karet-karet unggul. Karet-karet yang bagus getahnya, keluar getahnya bagus. Pohon karet ini dibagi menjadi dua kelompok. Enaknya ngomong dua kelompok lah dari perkembangan pohonnya. Yang pertama jenis karet yang perkembangannya cepat, dan yang kedua pohon karet yang perkembangannya lambat. Pohon karet yang perkembangannya lambat ini satu contoh bibit GT. Yang kedua PB260, PB jenis PB lah. Dan yang ketiga itu RIM. Ini satu contoh nih PB ya teman-teman. PB ini getahnya bagus. Tapi karena dia dulu nanamnya ini kami belum tahu bibit, jadi campur, kalah perkembangan. Ini satu nih, ini pohonnya segini nih cuma. Yang satu pohonnya segini. Tuh, gedenya lambat, perbedaannya jauh. Apalagi nanti ada bibit yang pohonnya besar, yaitu bibit BBM, ini cepat, termasuk perkembangannya cepat. Dan yang kedua ini bibit IRR, ini perkembangannya cepat sekali. Nanti kita bandingkan ya teman-teman. Apabila kita ingin menanam, jangan sampai kita bibitnya dicampur, nanti kita akan kecewa. Jadi ya teman-teman, jadi pohon karet tadi dikelompokkan jadi dua kelompok lah. Satu jenis karet yang perkembangannya cepat, dan yang kedua perkembangannya lambat. Yang pertama yang cepat gede, itu yang nomor satu yang paling cepat benar itu BBM, terus IRR, daun 5 itu paling cepat. Yang kedua perkembangannya yang paling lambat yaitu PB260. Yang perkembangannya lambat itu satu PB260 GT, terus sama RIM. Nah, kita akan membahas sekarang apa kelebihan dan keunggulan dari jenis-jenis tersebut. Jadi yang pertama kita yang dekat pohon dulu ya nih. Ini PB260 ya teman-teman. Keunggulannya ini dia batangnya halus. Jadi halus. Tulihannya juga halus ya teman-teman. Ini hasil getahnya ini tidak terlalu encer, bagus lah, termasuk bagus secara getahnya. Dan yang paling bagus lagi itu kalau sudah menjanda, maksudnya sudah berulang-ulang kali, itu yang paling bagus ini PB260 kalau dijandain, kalau nderesnya ini dijandain. Kelemahannya yaitu kalau masih muda dia ini gampang getah ya teman-teman ya. Ini mati getah. Kadang-kadang baru dapat segini sudah mati getah. Saran dari kami, kalau untuk PB260 deresnya masih muda, pohon karetnya umur masih muda, ngambilnya ini jangan terlalu panjang. Misalnya kalau dari ini mungkin 1 meter dari tanah kayak gitu. Biar kalau nanti dia mati getah tidak pindah sana pindah sini kan gitu. Sebelum habis dia sudah habis, sudah mati getah pas sudah habis gitu ya teman-teman. Habis torehannya maksudnya kan gitu. Enggak nanti nyisa
Misalnya kayak gini nih teman-teman. Ini ngambilnya terlalu panjang. Jadi sebelum sampai sini sudah mati getah, dipindah sana lagi. Ini kan karena mati getah ya teman-teman, ini di torehannya akhirnya jelek. Yang kedua ya teman-teman, yaitu bibit GT. GT ini ciri-cirinya ini pohonnya ini halus, banyak cabangnya, daunnya agak hijau kehitam-hitaman, kulitnya tipis teman-teman ya. Ini kalau misalnya norehnya banyak yang nulang kena kayunya, ini termasuk pulihannya bagus, pulihannya rapi kayak gitu kan. Ini dulu norehnya ini luka-luka nih teman-teman, tapi hasilnya masih alhamdulillah halus, nggak terlalu mentol-mentol bener. Ini termasuk getahnya agak encer, tapi kelemahannya yaitu teman-teman, bibit ini agak rawan di tempat yang becek, tempat yang rawa-rawa kayak gitu, biasanya sering kena jamur teman-teman ya. Ini juga GT ya nih teman-teman ya. Ini kan saya bilang tadi pohonnya ini perkembangannya lambat. Nih masih segini nih, padahal ini umur sudah hampir 20-an tahun. Karena kalah perkembangan, ini kan sama ya, pohonnya halus, nggak blimbing lah kayak gitu kan gitu. Kulitnya rata-rata tipis ya teman-teman ya. Ini nanti kita lihat yang rem, tapi jauh di sini nggak ada bibitnya. Yang kita yang perkembangannya besar ya teman-teman, cepat besar ini yang pertama yaitu bibit IRR. Ini pohonnya udah segini gedenya nih teman-teman. Oh, udah gede. Ini termasuk getahnya bagus ya teman-teman. Ini termasuk bibit unggul dan pohonnya cepat gede, getahnya bagus, walaupun dia musim gugur masih keluar getahnya. Beda dengan GT teman-teman. Kalau GT itu kalau sudah musim gugur maka getahnya sangat berkurang sekali. Kalau jenis ini masih keluar lah, kalau daunnya rontok semua masih keluar, masih ada getahnya. Cuma kelemahannya ini teman-teman ya, ini pohonnya ini blimbing-blimbing nih, nggak rata ya teman-teman. Ini masih mending, ini masih ada yang lebih parah lagi ini di sana itu. Cuma pohonnya itu blimbing-blimbing lah, bentuk-bentuk kayak gini nih, nambi-nambi kayak gini, nggak rata, nggak bener gitu. Ini juga kelemahannya juga, ini kalau kena angin dia cepat patah pang-pangnya yang di atas ini. Ini satu contoh yang sebelah sini nih. Tuh, kan di atas yang kelihatan nggak tuh? Tuh dulu pernah patah ya teman-teman ini. Jadi dia kelemahannya itu. Tapi kalau menurut saya itu bibit yang paling bagus yaitu bibit IRR ini. Cuma kalau norehnya ini kulitnya agak keras. Bibit yang selanjutnya ya teman-teman, ini jenis BBM. BBM ini termasuk getahnya ini termasuk kental. Dia padat, nggak berair. Termasuk getah yang paling bagus itu kadar airnya yang sedikit itu BBM ini. Kalau biasanya kan kadang kalau jenis rem atau PB satu mangkok kayaknya penuh, tapi di dalamnya ada airnya, banyak airnya. Tapi kalau BBM ini insya Allah dia getahnya bagus, kental gitu, ada airnya sedikit. Terus kelebihannya ini
Dia ini pulihannya bagus ya teman-teman. Kulitnya tebal. Terus ini deresannya ini kulitnya termasuk empuk ya teman-teman ini ya. Nah, kalau dia musim gugur, musim trek habis daunnya ini termasuk getahnya juga masih ada. Jenis BBM. Nanti kita lanjut lagi bibit yang lain. Yang selanjutnya ya teman-teman yaitu bibit rim. Nah ini contoh yang perkembangannya lambat, ini lebih kecil lagi nih teman-teman ya. Ini termasuk kalau dia nanamnya bagus, maksudnya berkelompok, dia satu kelompok itu satu jenis dalam satu lahan nih, getahnya paling bagus nih teman-teman. Cuma apa namanya, getahnya cair, terlalu banyak kadar airnya ya teman-teman. Kalau penjualan harian bagus ya, karena kadar airnya sedikit. Kadar airnya banyak, kadar airnya sedikit. Terus cuma kelemahannya ya teman-teman, ini pohon ini paling banyak buahnya ini. Buahnya ini sampai kadang-kadang sampai rantingnya mentelung sampai patah ya. Dan juga apa namanya, jandanya ini kurang bagus. Dia bagusnya itu yang masih perawan, yang masih baru. Jadi naik ke atas terus. Kalau jandanya kurang bagus, masih bagusan yang PB260 kalau jandanya ya teman-teman ya. Nih satu contoh nih, kalau perkembangannya lambat nih, satu bibit yang lambat ini kecil. Yang ini bibit GT juga kecil ya teman-teman ini ya. Nih yang itu PB260 juga kecil. Beda dengan BBM ya teman-teman, ini gede sama IRR. IRR gede batangnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau nanam, apabila nanam pohon karet, kalau lahannya lebar ya teman-teman, setiap jenis karet itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, apabila kita nanam satu pohon karet, satu jenis saja, nanti ketika musim trek daun atau dia pokoknya kena musim kemarau lah, nanti banyak yang susut. Kalau kita ada perubahan banyak lah penghasilannya. Maka kami sarankan apabila lahannya lebar, itu nanam beberapa jenis bibit karet, supaya nanti ketika yang ini gugur, ini masih menutupi. Karena biasanya ya teman-teman, pohon karet ini gugurnya ini nggak bareng. Ada yang jenis ini kalau termasuk rem ini termasuk cepat gugurnya ya teman-teman, beda dengan yang lain. Nah, apalagi kalau GT ya teman-teman, kalau gugurnya itu bisa serentak, bisa 1 hektar itu, misalnya kalau 1 hektar satu jenis itu bisa gundul semua, nggak ada daunnya sama sekali. Nah, ketika itu kan getahnya masih berkurang sekali. Maka kita kalau lahannya lebar, saya sarankan untuk menanam 2 atau 3 jenis bibit yang lain. Tapi dikelompokkan ya teman-teman, jangan dicampur, nanti kalah perkembangan. Ada yang kecil, ada yang gede. Nih satu contoh ini nih. Nih sini teman-teman nih. Nih. Ini bibitnya bagus ini teman-teman ini. Ini GT sebenarnya ya teman-teman ya. Cuma kalah perkembangan. Yang sebelah sana kan gede-gede itu. Tuh yang sebelah sana. Kalah perkembangan dengan bibit IRR. Jadi dikelompokkan ya teman-teman nanti, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi.
Cukup sekian video dari kami. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Salam pendekar, salam penderes karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.